Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin dari Universitas Trunajaya Madura, Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya, Program Studi Sosiologi, kelas 3D Sosiologi dengan NIM 200521100100122. Di sini saya akan menampilkan sebuah video sosiologi industri, yaitu berupa industri rumah tangga kerupuk sagu, yaitu pemesanan kerupuk sagu. Dan dalam video ini saya menggunakan 4 metode. Metode yang pertama yaitu social mapping, yang kedua yaitu diagram Venn, yang ketiga yaitu food basket, yang keempat yaitu matrix scoring. Lebih jelasnya mari kita simak video ini bersama-sama. Yang pertama yaitu social mapping. Social mapping bertujuan untuk memahami dan mendapatkan gambaran utuh kondisi sosial masyarakat. Pertama-tama kita harus mengenal bahwa di Indonesia ada 514 kabupaten kota dan 34 provinsi. Yang pertama yaitu Provinsi Jawa Timur. Di Provinsi Jawa Timur ada 9 kota dan 29 kabupaten. Dari 29 kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur, di sini saya akan menjelaskan secara singkat profil daerah dari Kabupaten Pamekasan. Kabupaten Pamekasan salah satu dari 4 kabupaten yang ada di Pulau Madura, dengan batas wilayah sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur Kabupaten Sumeneb, sebelah selatan Selat Madura, dan sebelah barat Kabupaten Sampang, dengan luas wilayah 79.230 hektar. Kabupaten Pamekasan terdiri dari 13 kecamatan, 11 kelurahan, dan 178 desa. Pengembangan Kabupaten Pamekasan berdasarkan potensi terbagi atas 3 wilayah. Wilayah yang pertama yaitu wilayah bagian tengah, meliputi Pakong, Kador, Pagentenan, dan Pelangaan, yang memiliki tanah relatif subur. Wilayah bagian utara dan selatan meliputi Waru, Pasean, Batu Marmar, Pamekasan, Pademangu, Tlanaken, Galis, Propo, dan Larangan, yang memiliki kesuburan sedang. Dan di sini merupakan sebuah gambaran dari wilayah Kabupaten Pamekasan. Kabupaten Pamekasan juga memiliki pariwisata yang bisa berupa alam, religi, sejarah, dan kuliner. Banyak perindustrian yang ada di Kabupaten Pamekasan. Salah satunya yaitu adalah industri rumah tangga yang banyak ditekuni oleh masyarakat. Dan ini merupakan tahap awal pembuatan dari industri rumah tangga kerupuk sagu yang ada di Desa Bulai yang memiliki 3-4 anggota karyawan. Dan pada gambar tersebut merupakan pola interaksi yang dilakukan oleh pemilik industri rumah tangga kerupuk sagu dengan para konsumen yang memesan kerupuk sagu tersebut. Dan pada video berikut merupakan pola interaksi yang terjadi di industri rumah tangga kerupuk sagu, di mana penjual tepung sagu keliling menawarkan tepung sagunya langsung kepada para karyawan industri rumah tangga kerupuk sagu. Dan penjual tepung sagu keliling itu langsung menjual tepung sagu tersebut langsung ke lokasi pembuatannya. Apakah industri rumah tangga kerupuk sagu ini menjalin relasi dengan pengusaha kerupuk lainnya, dan biasanya itu didistribusikan kemana? Ya, usaha industri rumah tangga kerupuk sagu ini memang menjalin dengan usaha kerupuk lainnya seperti kerupuk tempe, kerupuk tempeng, kerupuk gambir, dan kerupuk lainnya yang ada di sini. Karena biar nantinya kerupuk sagu ini di sini nantinya lebih populer daripada kerupuk lainnya. Dan kalau di sini dan karena di sini pendistribusiannya tidak hanya di daerah Taik ini saja. Memang ada pemasaran dari Desa Bulai memang banyak, tetapi karena membuat banyak, kami mendistribusikan kerupuk sagu ini ke daerah lain seperti Larangan, Penaguan, dan desa lainnya. Ada yang pokok dan ada dari pokok luar daerah seperti Pamekasan, Sumeneb. Karena kerupuk sagu ini enak dan gurih, tidak ada di tempat lain, hanya ada di Desa Bulai. 2. Diagram Venn.
Diagram Venn digunakan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di usaha industri rumah tangga, baik masalah yang paling diprioritaskan, masalah yang sedang diprioritaskan, dan masalah yang tidak diprioritaskan tapi menjadi masalah. Apa saja permasalahan yang Ibu hadapi selama melakukan industri rumah tangga grup sagu ini? Apakah ada skala prioritas permasalahan utama dalam industri rumah tangga grup sagu ini? Iya, ada beberapa kendala dan masalah yang kami hadapi. Yang pertama yaitu yang warna biru, warna hijau. Masalah yang paling diprioritaskan: 1. Ketersediaan bahan baku. 2. Keterbatasan modal. 3. Kerupuk sagu yang kualitasnya tidak terlalu baik atau tidak kering akibat dari faktor cuaca. Warna oranye. Masalah yang sedang diprioritaskan: 1. Kesulitan dalam pemasaran. 2. Kemampuan karyawan atau tenaga kerja pembuatan kerupuk yang paling terbatas. Yang warna kuning, masalah yang tidak diprioritaskan tetapi menjadi masalah. 1. Kapasitas produksi. 2. Lokasi yang tidak strategis. Dari hasil yang sudah saya dapatkan dengan menggunakan metode diagram Venn diperoleh hasil. Yang warna hijau yaitu masalah yang paling diprioritaskan. Yang pertama yaitu ketersediaan bahan baku. Ketersediaan bahan baku menjadi permasalahan yang paling diprioritaskan karena harga bahan baku yang tidak stabil, kadang naik dan turun, serta keterbatasan bahan baku dalam mencarinya sangat langka karena hanya ada di daerah tertentu. Yang kedua yaitu keterbatasan modal. Keterbatasan modal juga menjadi permasalahan yang paling diprioritaskan karena modal yang dilakukan hanya dari modal sendiri, bukan dari modal orang lain ataupun pengusaha. Makanya modal ini sangat terbatas dan imbalannya tidak terlalu banyak. Yang ketiga yaitu kerupuk sagu yang kualitasnya tidak terlalu baik atau tidak kering akibat faktor cuaca. Nah, di sini maksudnya yaitu kualitas baik jika cerah ada sinar matahari, dan tidak baik yaitu jika tidak ada panas sama sekali, misalnya mendung ataupun hujan, yang menyebabkan kerupuk sagu itu tidak bisa digunakan lagi. Dan warna oranye yaitu masalah yang sedang diprioritaskan. Yang pertama yaitu kesulitan dalam pemasaran. Yang kedua yaitu kemampuan karyawan atau tenaga kerja pembuatan kerupuk sagu yang masih terbatas. Yang ketiga yaitu masalah yang tidak diprioritaskan tapi menjadi masalah. Yang pertama yaitu kapasitas produksi. Yang kedua yaitu lokasi yang tidak strategis. 3. Food basket. Food basket ini bertujuan untuk melihat lebih detail mengenai pola konsumsi industri rumah tangga. Apa saja pola konsumsi yang dilakukan Ibu di industri rumah tangga kerupuk sagu ini? Pola konsumsi yang saya lakukan dalam industri rumah tangga kerupuk sagu ini meliputi tepung terigu, kedelai bambu, wajan, plastik bekas yang sudah dibersihkan, kapur sirih, tepung tapioka, tepung sagu, air, kompor tradisional, pasir, dan garam. Konsumsi lainnya yang saya lakukan yaitu memberikan gaji pada karyawan setiap bulannya, yaitu sebesar 200 sampai 250 per bulan. 4. Yaitu matrix scoring. Matrix scoring digunakan untuk menghitung skala prioritas permasalahan yang sedang dihadapi oleh industri rumah tangga ini. Selanjutnya itu kan Ibu sudah memberikan penjelasan terhadap permasalahan industri rumah tangga kerupuk sagu ini. Dan di sini saya ingin Ibu memberikan skala prioritas dengan memberikan pilihan nilai 1 hingga 5 untuk permasalahan yang Ibu hadapi di industri rumah tangga kerupuk sagu ini. Dari hasil yang sudah saya dapatkan dengan menggunakan metode matrix scoring, dengan skala prioritas penilaian 1-5 diperoleh hasil bahwa angka 5 merupakan permasalahan yang paling serius dan angka 1 merupakan permasalahan yang tidak terlalu serius. Dan ini merupakan gambaran hasil yang sudah saya peroleh menggunakan matrix scoring.